Tapi zaman sekarang kayaknya udah mundur lagi. Oh gitu. Usia muda, usia 20 tahun. Oh lebih maju usia artinya. 30 tahun itu banyak juga yang mengalami gangguan atau serangan jantung. Kenapa? Mungkin diakibatkan salah satu adalah pola hidup kita yang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Infoka. Kali ini kita akan mengulas dan berbagi info tentang kesehatan, khususnya masalah penyakit jantung. Yang mana penyakit jantung ini menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Kabarnya seperti itu ya. Untuk mengulas lebih jauh, kali ini saya sudah berada di Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Kita akan mengulas lagi lebih mendalam bersama Dokter Aditya. Selamat datang, Dok. Ya, selamat datang. Ini kita corona jadi ini, Dok. Jadi, Dok, kita coba mungkin sahabat Infoka ya pengen lebih tahu nih, karena kabarnya ini penyakit jantung kan menjadi penyakit yang paling mematikan, nomor 1 di dunia, kabarnya seperti itu gitu kan. Tambah lagi dari segi umur mungkin gitu. Katanya lebih banyak menyerang untuk laki-laki nih ya. Umurnya itu sekitar 45 tahun dan wanita 55 tahun ke atas. Nah, itu betul nggak sih, Dok? Jadi gini ya, saya mau menjelaskan dulu tentang penyakit jantung koroner itu sendiri. Jadi ibaratnya jantung itu adalah inti dari kita bisa hidup tuh karena jantung. Kenapa? Karena jantung itu yang mengalirkan atau mendistribusikan darah itu sampai ke sel-sel jaringan yang dituju. Kalau tanpa adanya jantung, maka darah itu tidak akan terdistribusi ke jaringan. Apa yang terjadi? Kalau darah tidak terdistribusi, maka jaringan itu tidak dapat makanan dan tidak dapat oksigen, sehingga mengakibatkan kematian pada jaringan. Yang paling dikhawatirkan itu apa? Bila darah itu tidak mengalir ke otak sama ke jantung itu sendiri, maka sel otak dan sel jantung akan mati. Kalau sel otak dan sel jantung mati, kehidupan pun akan berakhir. Nah, jantung sendiri biar fungsinya jadi baik, itu harus disuplai dengan pembuluh darah yang baik sampai ke jantung, biar si jantung itu dapat makanan. Karena kalau pembuluh darahnya itu tersumbat, jalan buat si darah atau si nutrisi nyampe ke jantung itu tersumbat, maka akan terjadi oksigen dan nutrisi berkurang di jantung. Akhirnya ada kematian sel-sel jantung. Dengan kematian sel-sel jantung itu, maka akan terjadi kematian, jantung berhenti memompa, maka semua tidak terdistribusi nutrisi. Nah, mengapa disebut penyakit paling mematikan? Dikarenakan menurut survei, penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung adalah penyakit paling banyak yang mengakibatkan kematian. Ya, 7 dari 10 orang 7 dari itu 10, biasanya mati akibatnya karena kelainan jantung. Ya. Dan paling banyak penyakit jantung itu penyakit jantung koroner. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa laki-laki sama perempuan banyakkan laki-laki dari infonya ya. Sebenarnya gini, perempuan itu relatif jantungnya itu lebih baik. Oh gitu. Kenapa? Dikarenakan hormon yang terjadi karena menstruasi itu membantu si otot jantung itu jadi lebih kuat. Tapi pada wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak mens lagi, itu hormonnya ada gangguan atau ada ketidakseimbangan dengan hormon, maka penyakit jantung pada wanita yang menopause itu akan lebih tinggi dibandingin laki-laki. Oleh karena itu dikatakan bahwa kalau perempuan biasanya paling banyak di usia 55 tahun. Tapi bila laki-laki itu paling banyak bila usianya itu lebih dari 45. Tapi zaman sekarang kayaknya udah mundur lagi. Oh gitu. Usia muda, usia 20 tahun. Oh lebih maju artinya. Usia 30 tahun itu banyak juga yang mengalami gangguan atau serangan jantung. Kenapa? Mungkin diakibatkan salah satu adalah pola hidup kita yang berubah. Dan sekarang ya mungkin zaman dulu kita makan masih makanan junk food masih sedikit. Sekarang makanan junk food banyak. Terus aktivitas dulu mungkin orang masih banyak jalan kaki buat kemana-mana. Sekarang apa-apa kendaraan, apa-apa ya pesan online atau gimana. Itu yang mengakibatkan gaya hidup berubah, aktivitas berkurang, sehingga apa? Jantung pun jadi
ya bebannya agak ringan, tapi saat kondisinya berat, tiba-tiba jantung kaget akhirnya terjadi serangan. Oke. Nah kalau untuk ini dok, untuk faktor-faktor, bukan faktor penunjang sih, tapi faktor pemicu, ya kan? Kalau tadi kan mungkin kita ngebahasnya lebih kepada usia ya. Gitu. Usia pria itu 45 tahun ke atas, terus untuk wanita ini 50 tahun ke atas. Nah selain faktor umur tersebut ya nggak, ada nggak sih faktor pemicu yang lain? Ya. Gitu. Ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama adalah faktor genetik. Orang tua, turunan berarti ya? Ya, keturunan. Jadi orang tua atau kakek nenek yang tadinya punya penyakit jantung, mungkin anak cucunya bisa mengalami gangguan jantung juga di kemudian hari. Karena kenapa? Faktor genetik, gen yang diturunkan. Satu itu. Kedua, mungkin faktor dari penyakit lain. Misal penyakit apa? Diabetes. Orang yang punya gula itu rentan untuk terjadi pembuluh darahnya itu kaku, sehingga dengan kekakuan pembuluh darah bisa makin menyempit. Dengan menyempit maka resiko untuk terjadi penyumbatan pembuluh darah akan tinggi. Yang ketiga adalah tadi penyakit tadi baru diabetes. Lalu ada penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi pun dapat mengakibatkan serangan jantung atau penyakit jantung. Karena apa? Dengan darah tinggi maka pembuluh darah juga akan menyempit. Ya, sehingga terjadi penyempitan, matilah pembuluh darah. Atau kolesterol. Dengan kolesterol yang meningkat, maka kolesterol itu bisa menempel di dinding-dinding pembuluh darah, sehingga terjadi penyempitan. Nah, itu tadi dari faktor penyakit. Lalu faktor kebiasaan juga terjadi. Bisa kebiasaan apa? Kebiasaan merokok. Karena rokok sendiri zat-zatnya dapat mengakibatkan kekakuan pada pembuluh darah. Ya, dapat merusak dinding-dinding pembuluh darah. Lalu kebiasaan apa? Ya itu jarang berolahraga, ya jarang beraktivitas, makan yang banyak mengandung lemak. Nah itu juga dapat memicu terjadinya serangan jantung lebih cepat. Kalau untuk ini dok, yang doyan ngemil nih kayak saya nih, yang badannya agak-agak seksi gitu dok, itu bisa juga jadi faktor pemicu ya? Ya salah satunya tadi obesitas. Obesitas bisa karena kolesterol. Ya, cuman kita harus cek juga kolesterolnya. Kolesterol mana sih yang paling tinggi? Apakah kolesterol yang jahat atau kolesterol yang baik? Soalnya kolesterol kan ada dua macam, ada kolesterol jahat dan kolesterol baik. Oke. Nah, terus kalau untuk ini dok, kalau kita kan mungkin lebih awam ya, tidak tahu sebenarnya penyakit jantung itu terbagi menjadi beberapa gitu kan. Nah, cuman kita mah yang pastinya tahu bahwa penyakit jantung itu ya udah jantung doang gitu kan. Sebenarnya untuk jantung koroner ini sendiri gitu, ini ada nggak sih gejala-gejala yang bisa terlihat dok? Gejala dari penyakit jantung koroner itu ada yang tipenya nggak kelihatan sama sekali atau asimptomatik, tidak ada gejala, sampai ke yang ada gejala. Nah mungkin kalau awal-awal mungkin tidak ada gejala, asimptomatik. Tapi gejala yang paling khas itu adalah nyeri dada sebelah kiri dan menjalar. Ya, jadi bukan hanya nyeri dada saja, tapi nyeri dadanya menjalar. Menjalar kemana? Ke leher sebelah kiri, ke pundak, ke pinggang, ke punggung, ke lengan sebelah kiri. Jadi ada menjalarnya, disertai dengan keringat dingin. Oh gitu. Ya, udah nyeri dada, menjalar, terus ada keringat dingin. Tapi kadang-kadang ada juga gejala penyerta. Misal nyerinya disertai dengan mual, muntah, bisa seperti itu. Tapi yang paling khas adalah gejalanya adalah nyeri dada sebelah kiri yang menjalar dan disertai dengan keringat dingin. Dok, ada sesak nafas nggak? Bisa ada, bisa juga nggak. Jadi tidak harus pasti. Dan gejalanya juga yang tadi saya bilang bisa asimptomatik atau bisa tanpa ada gejala. Oke. Nah kalau itu dok, itu kan tanpa gejala artinya kita nggak tahu nih ya bahwa sebenarnya kita ini, artinya semua orang ini berpotensi untuk terserang penyakit jantung gitu kan. Nah kalau misalkan tadi seperti kayak nyeri di dada sebelah kiri dan lain-lain, misalkan sampai hal itu terjadi nih sama sahabat-sahabat Infokan nih gitu, itu langkah awalnya harus seperti apa sih dok? Oke. Jadi yang tadi saya bilang ya, semua tanpa ada gejala. Bila emang terjadi serangan, kalau bilang tiba-tiba ada gejala, saran saya
langsung datang ke rumah sakit. Kenapa? Mau bagaimanapun namanya serangan jantung itu pasti langsung mematikan, langsung kita tidak sadarkan diri. Oh gitu. Kita nggak tahu. Tiba-tiba ya kita pingsan aja. Kalau selamat ya tiba-tiba kita udah ada di IGD atau di rumah sakit ya. Tapi kalau buat sampai kita harus bagaimana? Yang pasti kita harus menjaga atau mengetahui secara dini penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara medikasi, kontrol. Hal yang paling standar untuk memeriksa apakah kita terkena ada riwayat atau ada penyempitan pembuluh darah itu sebenarnya hal yang gampang kan satu, di EKG. Dengan kita EKG, kita direkam aktivitas jantung, listrik di jantung kita, itu kita bisa mengetahui apakah di dalam jantung kita, di dalam tubuh kita ada penyempitan pembuluh darah atau tidak. Oh iya. Okay. Nah kalau sudah ada gejala seperti itu, mau nggak mau, ya kalau kita udah merasa sakit dada, datang ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit dikasih apa? Biasanya kita kasih oksigen terlebih dahulu. Kalau dia ada merasa nyeri dada yang hebat, mungkin bisanya dikasih morfin. Dikarenakan emang salah satu obatnya itu adalah morfin untuk menghilangkan rasa sakit pada nyeri dada yang mengakibatkan serangan jantung. Nah, obat-obat lainnya nanti akan ada obat-obatan lainnya. Misalnya nitrogliserin, ya nanti ada aspilet untuk pengencer darahnya. Nah kalau dia ada kolesterolnya, jadi dikasih obat kolesterolnya. Kalau dia ada obat ada gulanya, dikasih obat gulanya. Jadi untuk penanganan awalnya, ya kita kalau bisa kita tahu, oh kita tuh rupanya ada gejala seperti ini. Kalau kita udah tahu ada gejala seperti ini, kita bisa siap-siap disaku obat-obatan serangan jantung. Oh gitu. Ya, jadi saat ada serangan rasa tidak enak, langsung kita minumkan. Oke, kalau saya kan soalnya biasanya gini ya dok, kalau misalkan sakit dada nih saya pikir, ini masuk angin kali, mendingan kerokan gitu kan. Jadi ternyata kalau untuk penyakit jantung ini memang tidak bisa secara pribadi kita deteksi ya, artinya memang harus butuh penanganan medis gitu untuk mengetahui bahwa ini jantung atau bukan gitu kan. Benar. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah terdeteksi, kita ada penyempitan atau ada mengarah ke serangan jantung, nggak ada salahnya kita di dompet atau gimana menyiapkan obat-obatan serangan jantung. Seperti aspilet atau nitrogliserin itu bisa disimpan itu nanti kalau masa tidak enak tidak ada itu langsung kita minum. Biasanya dengan kita minum itu gejala langsung hilang. Oh iya, oke. Banyak dokter-dokter yang melakukan hal seperti itu. Yang udah tahu nih, wah saya pokoknya ada mengarah ke sana, dia simpen tuh 2 butir per obat. Nanti kalau ada gejala dia akan minumkan. Jadi harus sedia obat apa tadi dok? Aspilet. Sama nitrogliserin. Itulah. Nitrogliserida. Nah itu, mungkin dokter lebih ini ya lidahnya. Saya nggak terbiasa soalnya. 2 pertanyaan terakhir lah dok. Saya mau nanya nih, sebenarnya penyakit jantung ini bisa disembuhkan atau tidak? Atau memang ujung-ujungnya akan berakhir dengan kematian, maksudnya seperti itu? Penyakit jantung bisa sembuh atau tidak? Semua penyakit pasti bisa disembuhkan. Oke, artinya bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Tapi apakah bisa berulang atau tidak? Nah itu jawabannya bisa berulang. Jadi penyakit jantung koroner itu penyakit karena penyempitan pembuluh darah. Disembuhin dengan cara apa? Dilebarkan pembuluh darahnya. Yang tadinya sempit jadi lebar. Tapi itu bisa berulang, bisa sempit lagi. Oh gitu. Jadi kalau bilang bisa sembuh, bisa. Tapi setelah sembuh, tergantung dari pertama dari daya tahan tubuh kitanya, kekuatan sel-sel otot jantung kita dan pembuluh darah kita, ataupun dilihat dari segi pola hidup kita bagaimana. Kalau pola hidup kita baik, makan makanan yang sesuai dengan anjuran dokter, biasanya yang makan rendah natrium ya, karena dengan natrium itu beban jantung jadi meningkat. Itu bisa untuk membantu menyehatkan jantung. Jadi saya bilang bisa sembuh. Tapi bisa berulang kembali. Nah untuk ini dok, untuk mungkin lebih spesifik lagi ya, langkah-langkah pencegahan nih. Karena kan kalau seumuran saya dan kawan-kawan ataupun sahabat Infoka mungkin mikirnya jantung mah buat orang tua gitu kan. Ternyata sekarang menyerang yang lebih muda. Nah untuk antisipasinya supaya mungkin terhindar ya
dari serangan jantung ini seperti apa, Dok? Pertama, kita bila ada yang jelek, misal kalau ada penyakit penyerta, hipertensi atau diabetes atau kolesterol, perbaiki penyakit itu semua. Oh gitu. Yang tadi hipertensi, kontrol hipertensinya biar tidak tensinya tinggi. Kalau ada gula, kontrol gulanya biar gulanya normal. Kalau ada kolesterol, usahakan kolesterolnya terkontrol. Penyakit penyertanya dihilangkan, berarti dijaga. Setelah itu kita bantu dengan pola hidup yang baik. Maksud pola hidup yang baik apa? Makan makanan yang bergizi, seimbang. Jangan terlalu banyak karbohidrat atau terlalu banyak lemaknya, kolesterolnya, tapi seimbang. Seimbang dengan kolesterol, seimbang dengan protein, seimbang juga dengan karbohidrat. Dan jangan terlalu banyak makan yang mengandung natrium. Seperti saya bilang, garam dikurangi. Kenapa? Dengan adanya garam itu sifatnya itu mengikat cairan. Dengan mengikat cairan, maka beban jantung untuk pompa itu makin berat. Dengan semakin berat, maka banyak juga kebutuhan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh jantung. Tadi itu juga. Terus, dan jangan lupa rajin berolahraga. Olahraga seminggu 3-4 kali. Dengan sekali olahraga mungkin menghabiskan waktu 30-40 menit. Nggak usah langsung dalam waktu yang sama tuh 30-40 menit. Mungkin bisa waktunya pagi sama sore, paginya 20 menit, sorenya 20 menit bisa. Olahraga pun nggak usah olahraga yang berat ya. Mungkin jogging bisa, bersepeda santai bisa. Jadi nggak usah yang berat-berat. Dan yang jangan lupa rokok kurangi. Kalau bisa dihindari. Dan yang terakhir mungkin manajemen stres. Manajemen stres. Manajemen stres harus diperbaiki. Kenapa manajemen stres? Karena kalau kita sedang stres, itu mengakibatkan meningkatnya hormon kortisol. Dengan meningkatnya hormon kortisol, maka pembuluh darah akan mengakibatkan kekakuan dan tegang, sehingga pembuluh darah itu berjepit. Jadi kita juga harus memanajemen stres dengan baik. Jadi tadi tips-tips untuk biar jantung kita jadi sehat. Berarti sahabat Infoka, untuk yang pertama nih mencegah jantung itu adalah periksa dulu penyakit penyerta ya, Dok. Gitu, seperti diabetes dan lain-lain. Nah, itu harus diselesaikan dulu gitu. Terus yang kedua adalah pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi ya, Dok ya. Gitu. Terus olahraga ya kan, dan nggak perlu yang berat-berat juga, cukup dengan sehari 10 menit lah ya. Gitu. 20 menit lah ya. 20 menit Ya, ada lagi, Dok, paling pesan-pesannya nih untuk sahabat Infoka supaya terhindar dari penyakit jantung. Ya, intinya sih yang tadi saya sampaikan ya. Jadi makan harus hidup yang baik, hidup yang sehat ya. Nah, dan jangan lupa juga ya, sekarang sedang pandemi juga. Jadi jangan hanya mementingkan masalah penyakit jantung saja, tapi juga harus mementingkan penyakit yang sedang tren sekarang. Benar. Ya. Sedang tren ya. Sedang tren sekarang. Saya bilang sedang tren karena emang sedang booming-boomingnya dan belum ada obat dan vaksin. Benar. Jadi harus tetap jaga kesehatan dan usahakan kalau emang kita merasa kita sehat, ya kita pun jangan sampai kita merasa pede, lupa kita OTG. Maka kita harus hati-hati juga terhadap orang lain, dan juga jangan sampai kalau kita OTG menularkan ke orang lain. Nah, walaupun PSBB kan udah selesai ya, tapi tetap harus jaga jarak lah, minimal physical distancing tetap harus dijaga. Terima kasih banyak, Dok, atas infonya. Nah, tadi itu adalah info kaitan penyakit jantung koroner ya, artinya sahabat nanti bisa coba dipelajari bagaimana cara mencegahnya, atau ketika memang ada yang dirasa-rasa sakit nih, itu bisa langsung diperiksakan ke rumah sakit. Nah, kita juga nanti akan coba bertanya sama yang lebih ahlinya nih tentang fasilitas di rumah sakit Lira Medica ini, karena kabarnya ada ada penunjang lah, pemeriksaan penunjang ya, Dok ya, gitu di Lira Medica ini untuk penyakit jantung ya kan. Nanti coba akan dijelaskan oleh yang lebih ahli mungkin ya untuk fasilitas itu ya gitu. Kalau gitu terima kasih banyak, Dok, sekali lagi ya.
Oke, sahabat Infoka, sebelumnya tadi kita sudah ngobrol dengan Dokter Aditya mengenai penyakit jantungnya dari gejalanya sampai pencegahan. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Bapak Cecep. Ini terkait fasilitas yang ada di Rumah Sakit Lira Medica ini. Lebih kepada fasilitas penunjang Pak ya untuk jantung ya. Mungkin bisa dijelasin nih Pak Cecep gitu. Apa sih fasilitas yang ada di rumah sakit ini untuk penyakit jantung itu sendiri? Oke. Jadi di Rumah Sakit Lira Medica ini kan memang visi kita itu Pak menjadi pusat rujukan rumah sakit di sekitar Karawang ya. Oke. Jadi salah satunya fasilitas yang memang dibutuhkan di Karawang ini yang sebelumnya belum ada nih itu cath lab. Layanan cath lab itu kateterisasi lab. Jadi layanan cath lab ini di dalamnya itu ada untuk pemeriksaan seperti pemasangan ring. Nah itu untuk terapinya dan satu lagi untuk diagnostik kateterisasinya. Jadi kalau pasien-pasien yang PJK nih Pak. PJK itu apa nih? Penyakit jantung koroner. Oh iya oke. Ya kan serangan jantungnya itu dia ada kayak namanya itu golden period. Jadi sekitar 6-12 jam dari pas serangan. Nah sementara sebelumnya itu kan di Karawang itu belum ada Pak. Jadi harus sampai keluar kota nih. Oh iya. Kan? Dengan kondisi macet-macetan itu kan kita ngejar 6 jam itu pasti kan iya, betul. butuh effort nih gitu. Nah akhirnya Rumah Sakit Lira Medica membaca peluang itu untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat Karawang. Oke, tadi salah satunya. Yang pertama apa nih? Pemasangan ring. Pemasangan ring. Nah jadi pemasangan ring itu digunakan untuk pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. Jadi dia tuh kayak dilebarkan seperti itu Pak, kayak dilebarin agar oksigen dan darah itu bisa ngalir lagi, agar otot jantungnya nggak mati. Oke, berarti bisa pemasangan ring ya. Betul, pemasangan. Terus yang kedua? Nah, yang kedua itu adalah untuk kateterisasi atau diagnostiknya. Jadi pasien-pasien yang nggak ada gejala nih, kalau yang tadi kan udah serangan nih. Nah, kalau yang satu lagi ini dia pasien-pasien dengan kondisi baik, gitu kan, belum ada gejala yang berarti. Gitu. Nah, pengen dicek nih pembuluh darahnya itu ada penyumbatan apa tidak sih, gitu kan? Nah, itu dengan namanya itu kateterisasi. Nah, jadi dia hanya melihat aja persentage dari penyumbatan itu seberapa persen sih. Nah, dia ada keuntungannya Pak di saat dilakukan kateterisasi. Nanti bisa yang pertama pemasangan ring langsung, kalau misalnya ternyata pembuluh darahnya tersumbatnya lebih dari 70%, atau nanti diberikan terapi obat dengan dosis yang lebih akurat. Oke. Berarti ada dua tadi ya. Betul. Nah ini kalau biasanya kan kalau orang-orang nih atau netizen mungkin atau ya orang kita lah ya, gitu. Berpikirnya ketika penyakit jantung ini penyakitnya orang kaya nih pasti mahal gitu kan. Nah boleh tahu nggak kira-kira biayanya tuh berapa sih gitu? Kisi-kisinya aja paling nggak. Jadi kalau untuk cath lab sendiri ini di Rumah Sakit Lira Medica untuk saat ini memang kita belum ada kerjasama dengan asuransi BPJS nih Pak. Oke. Pada saat ini kita hanya bisa melayani untuk pasien-pasien jaminan pribadi atau enggak jaminan asuransi swasta atau asuransi perusahaan. Oke. Gitu. Berarti untuk BPJS yang belum bisa itu maaf tadi apa? Untuk cath lab untuk pemasangan semua layanan cath lab kita baik itu pemasangan ring ataupun kateterisasi kita belum ada kerjasama. Nah ini untuk digarisbawahi juga nih, artinya BPJS belum bisa bekerja sama dengan Lira Medica untuk masalah yang jantung ini ya gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika ada yang mau periksa ke sini, oh nggak bisa pakai BPJS gitu kan, jadi ya rame di medsos gitu kan, kasihan gitu. Kita bisa Pak, untuk lainnya kita bisa layani. Nah untuk cath lab sendiri kita sementara sebelum bekerja. Nah mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama nih Pak biar bisa melayani lebih luas lagi gitu. Kalau untuk estimasinya misalkan yang bayar pribadi gitu ya. Berapa sih kira-kira? Kalau untuk pemeriksaannya aja kateterisasi itu range-nya di angka 16-20 juta. Tergantung kelas yang dipilih. Oke. Kalau untuk pasien yang pasang ring itu di angka 60 sampai 70 range-nya. Jadi tergantung dari kelas yang dipilih juga. Nah, terus nanti kalau misalkan 2 ring berarti dikali 2 dong. Nah, itu enggak Pak. Kalau kita itu kalau 2 ring itu hanya nambah sekitar 20 sampai 25 juta. Jadi banyak alat-alat yang sudah dipakai itu kan kita nggak cas lagi kan. Oh iya. Jadi nggak mesti dikali 2 kalau untuk mas. Berarti sudah tahu ya untuk fasilitasnya tadi apa aja ya kan. Nanti juga sama kita
kasih juga kali ya gambar-gambar videonya ya, video fasilitasnya seperti apa. Terus untuk harganya juga sahabat Infoka udah tahu semua, jadi nanti nggak usah, bukannya nggak usah, tapi jangan kaget ketika nanti datang ke Lira Medica misalkan mau check up misalkan, oh ini mahal gitu, karena biasanya kalau orang sekarang itu ada sesuatu yang mahal atau nggak bisa diproses pasti ramenya nanti di medsos gitu ya kan. Nah ini kita juga meminta kepada sahabat-sahabat Infoka juga lebih bijak lah dalam bermedsos gitu, jadi nggak tiba-tiba rame gitu, tiba-tiba rame gitu. Curhat ya Pak. Iya. Curhat. Oke. Intinya gini mungkin Pak ya, sebelum nanti sampai ke biaya yang lebih besar, saran saya sih memang periksakan sedini mungkin gitu. Jadi banyak sebenarnya sampai ke sampai ke kateterisasi ataupun sampai ke pasang ring itu jangka waktu yang panjang gitu Pak. Oke. Banyak penunjang-penunjang yang lebih terjangkau itu di bawah itu, tapi dengan kondisi yang masih bagus gitu. Makanya sedini mungkin periksakan kesehatan jantung Anda. Kalau untuk ininya nih mungkin kan orang juga nanti nggak semuanya menonton video mungkin ya. Ada nggak di websitenya Lira Medica gitu Pak untuk yang angkat ini ya? Ada. Kita sudah ada di website, di Instagram juga sudah ada. Nanti bisa diakses di situ. Oh iya. Oke, kalau begitu. Nah, untuk sahabat Infoka ya kan, dari penyakitnya udah kita bahas ya kan. Terus dari fasilitasnya sampai ke biayanya ya gitu. Ya kita sih berharap kita semua selalu sehat, cuman apa salahnya ya kan untuk memastikan gitu. Lebih baik diperiksa gitu. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya gitu. Oke, sahabat Infoka, mungkin sampai di sini dulu. Jika memang nanti ada pertanyaan yang lebih detail lagi tentang penyakit jantung ini, bisa langsung ke link Lira Medica, nanti kita kasih, baik itu melalui Instagram, website ataupun media sosial lainnya ya. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.